Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insyaallah kita akan mempelajari tentang bagaimana kewajiban kita, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla status kita sebagai seorang istri. Masya Allah. Dan kita tahu bahwa berumah tangga adalah salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rumah tangga itu sendiri ya akhwat, itu adalah ibadah. Subhanallah. Jadi ketahuilah bahwa rumah tangga itu sendiri adalah ibadah. Ya, dan ini merupakan bagian dari taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan kalau kita menyadari bahwa di antara tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah, maka ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang istri, maka hendaklah kita menjadi istri yang terbaik. Karena rumah tangga itu adalah idaman setiap insan. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, manakala kita saat ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat berumah tangga, ketahuilah itu adalah nikmat yang banyak dirindukan oleh saudara kita di luar sana. Ada yang usianya sudah kepala 3, namun belum datang orang yang meminangnya, ya, dan belum diberikan kesempatan untuk berumah tangga. Ada pula yang sudah berumah tangga, subhanallah, qaddarullah, di tengah jalan akhirnya harus berpisah dengan suaminya. Dan ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berumah tangga sampai detik ini, itu adalah nikmat yang patut kita syukuri. Ya, subhanallah. Dan untuk menjaga nikmat tersebut, kita hendaklah menjadi hamba Allah yang terbaik. Ya, subhanallah. Jadi ini catat baik-baik, ya. Jadi subhanallah, di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat berumah tangga. Dan untuk menjaga nikmat tersebut, maka jadilah istri yang baik. Dan kita sebagai istri memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kita sebagai istri, namun suami kita pun memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap dari kalian adalah seseorang yang bertanggung jawab. Ya, subhanallah. Fal imamu ra'in. Seorang pemimpin, dia adalah penanggung jawab. War rajulu ra'in ala ahlihi. Dan seorang suami, rajul di sini artinya adalah laki-laki. Tapi kalau digabungkan dengan ahli, itu biasanya dalam bahasa Arab maknanya adalah suami. Dan seorang suami adalah seseorang yang bertanggung jawab atas keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Ini syahidnya. Ini inti dari hadis yang ada di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, ya. Disebutkan bahwa perempuan atau istri, ia bertanggung jawab di rumah suaminya. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi memang kita itu, di antara tugas kita sebagai seorang istri adalah bertanggung jawab. Di mana kita bertanggung jawab? Apakah di tempat kerja kita? Ternyata bukan. Seorang istri, dia bertanggung jawab di rumah suaminya. Dan kita tahu subhanallah, di antara tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada
kepada suami istri, ya, sebuah nikmat pernikahan rumah tangga. Di antaranya apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Lihat teman-teman, ini harus kita sadari bersama ya, walaupun mungkin ayat ini sudah familiar ya di undangan-undangan, baik itu undangan yang digital seperti sekarang atau undangan yang klasik, itu biasanya ada tuh ya, surat Ar-Rum ayat 21. Ya, Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menyebutkan di sini hubungan cinta kasih ya, sebagai salah satu tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, cinta kasih sepasang suami istri. Allah mengatakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Tujuannya apa? Ya akhwat, litaskunu ilaiha, agar para suami dia mendapatkan rasa tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan untuk kalian, subhanallah, rasa kasih sayang. Nah, subhanallah, inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dan sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ya, kalau kita merenungi surah Ar-Rum ayat 21 ini teman-teman, subhanallah, bagaimana Allah menjadikan hubungan cinta kasih di antara suami istri itu sebuah hal yang subhanallah, sebuah hal yang agung, ya kan? Dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya kalau yang namanya tanda-tanda kebesaran Allah itu diantaranya ada kan tanda-tanda kauniyah, ya, dengan misalnya kita melihat ciptaan-ciptaannya Allah, ya, gunung yang menjulang tinggi, langit yang tinggi, lautan yang luas, ya, itu juga sama ciptaan-ciptaannya Allah. Dan ternyata sepasang suami istri yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga, itu juga tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, ya, subhanallah. Maka seharusnya kita mampu untuk memberikan ketenangan kepada suami kita, dan kelak tugas kita itu ya memberikan ketenangan kepada suami kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ya di akhirat nanti. Kita lihat bagaimana sosok Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengalami sebuah rasa ketakutan ya ketika awal menerima wahyu, maka Rasulullah SAW ketika itu berkeringat dingin ya, dan ini sebuah fitrah ya, karena Rasulullah manusia, maka Rasulullah pun mengalami yang namanya ketakutan. Dan ketika itu beliau pulang ke rumah, ditemuilah istri tercinta beliau yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan beliau meminta kepada Ibunda Khadijah apa? Zammiluni, zammiluni. Ya, selimutilah aku. Dan Ibunda Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bercerita kepada Ibunda Khadijah tentang peristiwa yang dilihatnya. Apa yang disebutkan oleh Ibunda Khadijah? Wahai suamiku, ya tenang, Allah pasti akan menolongmu. Tidaklah aku tahu darimu kecuali akhlak-akhlak yang baik. Engkau yang senantiasa berbuat baik kepada karib kerabatmu. Engkau yang selalu menjaga tali kekerabatan. Engkau yang selalu memperhatikan fakir miskin. Engkau yang begini-begini. Subhanallah. Lihat teman-teman, bagaimana Ibunda Khadijah memberikan ketenangan kepada suaminya. Subhanallah. Maka di antara tanggung jawab kita di hadapan Allah besok, apakah kita sudah menjadi seorang istri yang mampu menenangkan suami kita? Ya, subhanallah. Dan subhanallah, banyak saat ini para istri yang belum mampu menenangkan hati suaminya. Ya. Dan ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi seorang istri yang bisa memberikan ketenangan kepada suami kita, atau justru kita masih menjadi seorang istri yang menambah beban suami kita misalnya, ya subhanallah. Ini penting banget ya teman-teman. Dan kita tahu ya akhwat bahwa di antara poin yang kelak nanti akan Allah tanya kepada kita, ya bukan hanya kita bisa memberikan ketenangan, namun di antaranya juga yang kelak akan Allah tanya kepada kita sebagai seorang istri adalah ketaatan kita kepada suami kita. Subhanallah, subhanallah. Jadi ketaatan kita kepada suami kita itu
akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena besarnya hak suami kita, ya, besarnya hak suami kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Dan ini kalau kita belajar kembali tentang haknya seorang suami yang sangat besar, ya, maka tidaklah kita meninggal dunia kecuali kita ingin menjadi istri yang salihah, ya. Kita ingin suami kita ridho terhadap kita. Masya Allah. Karena siapapun seorang wanita yang dia mentaati suaminya, menjaga sholat 5 waktunya, kemudian ia pun menjaga puasa di bulan Ramadan, serta bisa menjaga dirinya, maka ia kelak akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk dari pintu surga manapun yang ia kehendaki. Semoga kita termasuk dari wanita-wanita yang kelak bisa memasuki pintu surga dari manapun pintu yang kita kehendaki. Subhanallah, subhanallah. Jadi ini perlu ya akhwat. Ini perlu kita renungkan bersama. Untuk apa saya menjadi istri? Di antara tujuannya agar kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun yang kita kehendaki. Tadi syaratnya apa? Syaratnya kita taat kepada suami kita, syaratnya kita sholat 5 waktu, syaratnya kita menjaga puasa kita, dan syaratnya kita bisa menjaga diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Lihat teman-teman. Subhanallah. Jadi seorang perempuan itu, seorang istri itu, untuk bisa memasuki surganya Allah, syaratnya nggak banyak. Iya enggak? Apa syaratnya tadi? Syaratnya jaga sholat 5 waktu. Dan saya yakin teman-teman insya Allah sudah menjaga sholat 5 waktu. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Dan saya yakin teman-teman sudah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah menjaga farjinya, menjaga kemaluannya, jaga baik-baik. Ya, dan zaman sekarang ini merupakan tantangan tersendiri. Banyak sekali para wanita yang sudah tidak lagi perawan ketika menikah dengan suaminya. Ada lagi seorang istri yang sudah menikah dengan suaminya, wal'iyadzubillah, ternyata selingkuh dengan laki-laki lain. Dan ini bukan bagian dari akhlak yang mulia. Ya, maka menjaga diri setelah kita berstatus sebagai seorang istri itu adalah hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Dan yang keempat adalah wa'ata'at zaujaha. Apa wa'ata'at zaujaha? Dan mentaati suami kita. Ya, subhanallah. Nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memenuhi syarat ini, maka bayangkan teman-teman, kita akan diberikan kesempatan untuk bisa masuk surga dari pintu manapun yang kita kehendaki. Karena pintu surga itu ada 8. Pintu surga itu macam-macam, ya. Sesuai dengan amal solih yang telah dikerjakan seorang hamba, akan dimasuki sesuai dengan amal solih yang sering dilakukan oleh seorang hamba. Kalau dia bagian dari ahli salah, maka dimasukkan ke dalam pintu dari kalangan orang-orang yang ahli salat. Ya. Kalau misalnya wanita ini ahli sedekah, ya, maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam pintu dari pintu sedekah, ya, pintu dari orang-orang yang ahli sedekah. Masya Allah, ya. Dan tentunya ya teman-teman, tidak semua dari kita itu yang memiliki subhanallah kebiasaan untuk bersedekah setiap saat. Ya enggak? Dan juga kalau misalnya kita dari golongan orang-orang yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam pintu dari pintu orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan ini penting ya akhwat untuk kita renungi bersama, apakah kita sudah menjadi seorang wanita yang banyak bertaubat kepada Allah, atau kita belum menjadi seorang wanita yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau di sini belum, di situ belum, ya, maka ada jalan lain yang bisa kita tempuh, jalan pintas, jalan tol masuk surga dari pintu manapun yang kita kehendaki, ya. Karena kalau bukan ahlus salat, ya, maka tidak bisa masuk dari babus salat. Kalau tidak berjihad, tidak bisa masuk dari babul jihad, ya. Kalau bukan ahli siyam, nggak bisa masuk dari pintu ar-rayyan. Dari mana kita akan masuk? Ya, di antaranya adalah dari mentaati suami kita. Maka kita akan dipersilakan oleh Allah untuk bisa memasuki dari pintu surga manapun yang kita kehendaki. Ya, subhanallah. Subhanallah ya teman-teman, ini penting banget. Subhanallah. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan pahala yang besar, ya, bagi orang-orang yang dia menjaga amanahnya. Kalau kita bisa menjadi istri salihah, mentaati suami kita, maka kita sedang menjaga amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang-orang yang menjaga amanah itu, subhanallah, mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Subhanallah. Ini penting ya akhwat, untuk kita pahami bersama bahwa ternyata calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menjaga amanah, ya. Coba direnungi lagi surah Al-Mu'minun, dibuka kembali surah Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 10. Kemudian dicek ulang, ya. Apakah kita termasuk orang-orang yang kalau sholat khusyuk? Apakah kita termasuk orang-orang yang membayar zakat? Ya kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Atau orang yang walladzina hum li furujihim hafizun. Ya subhanallah, lihat teman-teman. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, balik lagi itu ada. Kalau tadi syaratnya bisa masuk ke pintu surganya Allah dari manapun yang dikehendakinya kalau menjaga kemaluan. Dalam surah Al-Mu'minun juga disebutkan, ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara yang berhak mendapatkan surga Firdaus adalah orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya. Ya, tentunya memelihara dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Ya, barang siapa yang mencari di balik semua itu, maka sesungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang melampaui batas. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 apa kata Allah? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, ini dia. Orang-orang yang memelihara amanah. Dan kita tadi amanah kita apa? Untuk mentaati suami. Jadi kalau kita menjaga amanah ini, kelak kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya. Dan orang-orang yang bisa menjaga amanah akan memasuki surga Firdaus tertinggi. Subhanallah. Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Dan mereka kekal berada di dalamnya. Subhanallah ya teman-teman. Subhanallah. Jadi tanggung jawab kita itu menjadi seorang istri itu berat. Namun bonusnya juga nggak recehan. Bonusnya juga nggak ringan gitu ya. Bonusnya juga sebuah hal yang kita rindukan bersama. Subhanallah. Dan tentunya dalam berumah tangga itu pasti. Subhanallah. Ada ujian dan rintangan yang didapatkan. Ini penting banget ini ya teman-teman. Ketika sebuah tanggung jawab dipegang gitu ya, amanah dipegang, baik itu seorang istri maupun seorang suami menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan ia untuk bisa melewati segala ujian dan rintangan dalam kehidupan berumah tangga. Ya, Masya Allah. Ya, dan hari-hari ini nih, subhanallah, banyak sekali
ya, seorang ibu yang curhat tentang keadaan rumah tangganya, seorang suami yang curhat tentang keadaan rumah tangganya, ya subhanallah. Dan saya dan Ustadz Hanan Yasir, bismillah, ya, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memudahkan. Dalam hal ini mencoba untuk konsen di bidang rumah tangga dan pendidikan anak-anak, karena saking banyaknya problem, ya subhanallah, rumah tangga kaum muslimin, ya subhanallah. Jadi sedih rasanya teman-teman kalau kita mendengar ada, ya, rumah tangga kaum muslimin yang akan berakhir dengan perceraian itu. Ya Allah, ya subhanallah. Namun bagaimana lagi, ya, kalau memang kedua-duanya sudah tidak bisa lagi disatukan, ya. Dan sebelum nasi menjadi bubur, ya, sebelum semuanya menyesal, maka kita semua harus belajar. Ya, belajar menyadari bagaimana menjadi istri yang salihah. Suami kita belajar lagi menyadari bagaimana menjadi suami yang salih, ya. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang istri, ya teman-teman, ketika belajar maka segeralah untuk diamalkan. Jangan hanya kita tumpuk-tumpuk ilmu yang telah kita ketahui, tapi kita tidak mengamalkannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik, setelah kita tahu, ya subhanallah, bahwa berumah tangga itu ada banyak rintangan, ya, maka tidak ada yang kita lakukan, ya akhwat, untuk kita kelak agar dimudahkan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, kecuali kita banyak-banyak minta tolong sama Allah, ya. Kalau ada, ya, namanya ujian hidup itu subhanallah beda-beda teman-teman. Orang tuh ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan ibu mertua, ada yang diuji dengan suami, ya subhanallah. Kalau teman-teman termasuk orang yang diuji dengan suami, ya, teman-teman sudah berhijrah, suaminya belum, itu saya mendapati banyak kasus, ya Masya Allah. Nggak 1, 2, 3. Saya kalau habis kajian offline, ya, kalau pas tanya jawab gitu, ada yang mau bertanya, ya, 1, 2, acungkan tangan. Nanti setelah selesai, subhanakallahumma bihamdika, ya, majlis ditutup, ada ibu-ibu yang sudah mulai antri mendekati, ya. Dan mereka biasanya cerita, masing-masing curhat. Ya, di antara curhatannya adalah tentang kehidupan rumah tangga, ya. Ada di antara mereka yang diuji oleh Allah, ya, suaminya belum mau untuk sholat ke masjid. Ada yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, suaminya belum mau untuk menjadi suami yang salih, ya Masya Allah. Maka janganlah berputus asa, ya akhwat, ya, bersabarlah, karena setiap kita diuji dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Berdoalah untuk pasangan hidup kita. Allahumma aslih zawji, ya Allah, ya, perbaikilah akhlak suamiku misalnya. Yakinlah bahwa setiap doa kita itu Allah dengar. Ada saatnya kita melihat, ya, perubahan dalam diri suami kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun pernah, ya, mendapati seorang ibu yang nangis-nangis cerita, kemudian tidak lama kemudian datang lagi, ya. Datang lagi, saya lupa berapa bulannya, yang jelas ibu itu datang lagi. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah ustazah, ya, dengan sabar saya menghadapi suami, tingkah laku suami yang Masya Allah, alhamdulillah, kata beliau, suami saya berubah 180 derajat, gitu ya Masya Allah. Sampai berubahnya tuh 180 derajat, ya Masya Allah. Jadi ini penting banget ya teman-teman, Masya Allah. Dan ini bagian dari ujian, ya, kita mau sabar atau enggak, ya. Kalau terjadi sesuatu dalam rumah tangga, dan itu semuanya juga akan ditanya, suami kita akan ditanya oleh Allah, tenang saja, ya. Apapun yang dilakukan oleh suami kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang istri juga akan ditanya. Jadi kadang ada tuh para istri yang, ustazah gimana sih, kita aja yang sabar, tapi kok suami kita nggak sabar. Subhanallah, pahalanya berbeda ibu-ibu di hadapan Allah, ya. Dan Allah tidak tidur, ya. Yang penting kita itu
mentaati suami kita selagi suami kita tidak menyuruh kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya. Kenapa? Karena memang hak suami kita itu besar banget. Rasulullah SAW aja mengatakan, lau kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin. Seandainya aku boleh menyuruh nih seorang untuk sujud kepada orang lain, tapi kan tidak boleh. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Maka aku perintahkan para istri untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Subhanallah. Jadi Masya Allah ini PR ya ibu-ibu. Ya, kalau ada sesuatu, maka kita benar-benar sudah taat belum? Ya. Dalam perkara-perkara yang itu tidak ada atau tidak bertentangan dengan syariat, kita harus mentaati. Walaupun mungkin yang namanya istri biasanya punya keinginan sendiri, suami punya keinginan sendiri. Tapi subhanallah teman-teman, yakinlah ya, saya merasakan banget ya. Kalau kita taat ke suami, walaupun mungkin di awal kok kayak gini ya, nanti tuh ada hikmahnya, ada hikmahnya. Oh iya, alhamdulillah kemarin saya taat ke suami. Kalau nggak taat, ya Allah ya, ternyata hikmahnya begini gitu ya, Masya Allah. Jadi pasti ada kebaikannya selagi perintah suami kita tidak bertentangan dengan syariatnya. Dan juga besok teman-teman, ya pertama tadi ya ketaatan. Juga besok nih kita akan ditanya nih sama Allah, dimintai pertanggungjawaban ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala pinta kepada kita, ya, apakah kita termasuk wanita-wanita yang pandai mensyukuri pemberian suami kita, atau kita termasuk orang yang mengkufuri pemberian suami kita? Yaitu subhanallah, itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mewanti-wanti kita sebagai kaum wanita. Apa kata Rasulullah SAW? Uritun nar. Saya diperlihatkan neraka, kata Rasulullah SAW. Fa idza aktsaru ahlihan nisa. Ternyata di dalam neraka itu kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Ya, subhanallah. Para sahabat bertanya, ya apa penyebabnya ya Rasulullah? Ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah mengatakan, mereka para wanita itu mereka yakfurna bil ashir atau yakfurnal ashir. Mereka tidak tidak mengkufuri Allah, bukan, tapi mereka mengkufuri kebaikan dari suaminya, mengkufuri apa yang diberikan suaminya. Wa yakfurnal ihsan. Subhanallah. Sampai-sampai apa kata Rasulullah SAW? Lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Wahai para laki-laki, wahai para suami, kalaulah kalian tuh sudah berbuat banyak kebaikan kepada istri-istrimu, ya Allah ya, subhanallah, ini PR untuk kita ya, kadang kita lupa. Kemudian kata Rasulullah SAW, summa ra'at minka syai'an. Ternyata ketika engkau sudah berbuat baik kepada para istri kalian, suatu hari istri kalian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari hati kalian, ya, atau tidak menyenangkan dalam hati, maka mereka akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat, ya. Maka di antara para istri itu akan mengatakan, aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik sedikit pun. Subhanallah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kita memohon ampunan kepada Allah kalau sampai lisan-lisan kita pernah mengatakan hal demikian kepada para suami kita, ya. Kita tidak mau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni nerakanya Allah. Dan kita meminta kepada Allah, karena besok nih ditanya nih lisan kita, apakah engkau pernah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan sesuatu yang itu termasuk dari yakfurnal ashir, ya, melupakan kebaikan suamimu, ya. Apa tuh jawaban kita, ya. Maka sebelum nasi menjadi bubur, sebelum penyesalan, mari kita meminta maaf kepada suami kita, ya. Wahai suamiku, belahan jiwaku, apa tuh ibu-ibu biasanya manggilnya apa? Ayah, Ustazah. Ayah. Katanya Ustazah Turdi itu ya. Kalau ke suaminya lo, kalau nggak di hadapan anak-anak, Beb. Biasanya kalau kita kan nggak, kalau orang Padang gitu kan. Orang Padang. Padang yang Ustazah manggilnya udah kan ya, udah. Udah tuh bukan panggilan ini ya, abang gitu ya?
Ya seperti itu saja. Nggak ada panggilan khusus ya? Nggak ada. Baiklah. Baiklah. Berarti kalau ada panggilan khusus misalnya sayangku, beb, cintaku, apalah ya terserah ya. Kalau orang Jawa biasanya Pak gitu ya, Bu Maka kita katakan kepada suami kita, suamiku, saya mohon maaf ya kalau tadi yang mengatakan sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hatimu, mohon dimaafkan. Dalam rumah tangga tuh begitu ya akhwat. Ya dalam rumah tangga tuh kadang kita mengalah. Namun ingatlah bahwa mengalahnya kita itu bukan berarti kalah. Mengalahnya kita itu untuk Allah, gitu ya. Banyak perceraian antara suami istri yang akhirnya kandas ya rumah tangganya di tengah jalan tuh karena kedua-duanya nggak ada yang ngalah. Suaminya nggak mau ngalah, istrinya nggak mau ngalah, kedua-duanya menuntut hak gitu ya, tidak menyadari kesalahan. Ya, Masya Allah, itu nih. So, kalau seperti itu setannya tertawa-tawa. Maka saatnya kita sebagai seorang istri, ya subhanallah, meminta maaf kepada suami kita. Barangkali ada suatu hal yang mungkin membuat luka suami kita, ya subhanallah. Dan yang namanya minta maaf itu tidak membuat kedudukan kita di mata suami kita menjadi rendah, tidak. Justru para suami akan lebih menyayangi istrinya ketika istrinya meminta maaf kepada suaminya, subhanallah. Dan subhanallah ya akhwat, kita tahu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita ya, sebelum tidur, apa kata Rasulullah SAW ya? Istri yang salihah itu, dia kalaulah hari itu membuat suaminya marah, ya, maka dia tidak akan bisa tidur. Dia pegang tangan suaminya. Kanda, udah, apalah tadi ya? Bang, kakak, apa-apa lagi. Ya, mohon maafkan saya ya. Saya tidak bisa tidur kalau sebelum engkau memaafkan, ya, sebelum engkau memaafkan, ya, pegang tangan suaminya dan kita meminta maaf kepada suami kita, peluk suami kita, ya, minta maaf kepada suami kita. Kalau Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita ya akhwat di saat kita tidur dan suami kita ridho, ya subhanallah, maka bonusnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mengalah sejenak saja. Sesaat saja Allah akan kasih surga. Sabar sesaat saja, maka Allah akan kasih surga. Subhanallah ya teman-teman. Jadi Islam itu sangat indah. Islam itu indah sekali. Seorang perempuan yang mengalah kepada suaminya, meminta maaf kepada suaminya, ya subhanallah. Kelak ketika dia meninggal dunia dan suaminya ridho, maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ini penting bagi kita ya akhwat. Kemudian di antara yang kelak Allah akan tanyakan kepada kita sebagai seorang istri ya akhwat adalah apakah kita termasuk orang yang bisa menjaga harta suami kita, gitu ya. Ataukah kita termasuk orang yang tidak bisa menjaga harta suami kita? Apakah kita termasuk orang yang bisa menjaga diri ketika suami kita tidak ada di rumah? Atau kita termasuk orang-orang yang tidak bisa menjaga diri ketika suami kita tidak berada di rumah? Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya oleh para sahabat, diantaranya Abu Hurairah, bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ayun nisa khair, ya Rasulullah, wanita apa, wanita mana yang paling baik? Maksudnya di sini wanita itu yang dimaksud, ya kalau kita lihat syarah hadis ini, maka yang dimaksud wanita di sini adalah istri. Karena nanti jawabannya Rasulullah SAW berkaitan dengan seorang istri. Maka kata Rasulullah SAW, allati tasurruhu idza nadhar, ya, wanita yang menyenangkan jika dilihat suaminya. Subhanallah ya akhwat, ini tugas kita. Besok Allah tanya sama kita, ibu-ibu, waktu jadi istri bagaimana dandananmu di hadapan suamimu, ya, penampilanmu di hadapan suamimu. Allah, saya sering mengatakan ibu-ibu, jaga baju dinas di rumah masing-masing. Pilih, suaminya yang suruh milih. Tahu baju dinas? Bukan baju dinas keluar rumah ya, baju dinas di kamar. Suaminya yang suruh milih. Suamiku, belahan jiwaku, kasihku, mana baju yang engkau suka. Bukan kita yang milih. Ya, kadang emak-emak itu heboh sendiri belanja, buka-buka toko online gitu ya, online shop, kemudian dia tik 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 tek ya. Sudah kirim.
Padahal isinya apa? Baju dinas rumah, baju dinas kamar. Kenapa saya katakan bukan selera kita, tapi selera suami? Karena suami yang akan mandeng kita. Ya. Walaupun misalnya emaknya suka kita nih, istri suka warna pink, contoh. Suaminya suka warna krem. Ya. Suaminya bilang, Dinda, ya, istriku ini bagus warna krem. Ya kan biasanya lihat-lihatan dulu tuh. Kayak gini mau nggak gitu ya? Oh iya. Oke. Warna ini bagus. Ya sudah kita pilih. Dalam rangka mentaati suami kita. Dalam rangka kita enak dipandang oleh suami kita. Jadi mindset kita harus dirubah ya. Kalau beli baju dinas kamar jangan sesuai selera kita. Tapi selera suami kita. Ya Masya Allah. Dan juga di sini apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakra, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Baik, Masya Allah nggak terasa ya akhwat saya memberikan materi. Insya Allah sampai di sini dulu ya. Nanti kebanyakan malah lupa untuk diamalkan ya. Jadi cobalah kita untuk menjadi istri-istri salihah yang enak dipandang, yang mentaati suami kita, ya. Karena begitu luar biasanya hak suami kita yang kelak akan Allah tanya kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga Allah menjadikan ya ilmu yang kita dengar sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.